Dengan kejadian itu, Johan benar-benar sedih dan beranjak pergi menemui Fen untuk menyampaikan bagaimana hancur hatinya saat ini. Karena dengan pertemuan yang terjadi, Johan mengira doanya selama ini telah dikabulkan tanpa mengira akan kembali berpisah dengan kakaknya begitu cepat. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Guntang yang pergi ke sebuah tempat perkumpulan yang siapa sangka Yeomji berada di sana. Kembali ke era Jeju kuno, di mana Fen dan Guntang kembali menjalani pertemuan di halaman kuil untuk menaklukkan belati pembantai iblis yang akan menjadi senjata mereka masing-masing. Dengan itu Fen mulai mengambil belati dan mendapatkan cahaya putih, sementara Guntang harus berjuang sedikit keras dan mendapatkan energi hitam di sana. Sejak saat itu mereka benar-benar ditempa dengan sangat keras. Tiada hari tanpa berlatih. Wong Jeong yang tak sengaja melihat mereka pun mulai merasa iba, karena tidak sepantasnya anak-anak kecil dipaksa berlatih sekeras ini. Berawal dari hal itu, Won Jeong diam-diam selalu datang menemui mereka untuk memberikan sedikit makanan. Bahkan Wong Jeong juga tak lupa menanyakan kepada para biksu untuk mencari tahu siapa Fen dan Guntang sebenarnya. Siapa sangka biksu tua mengatakan bahwa mereka hanya alat yang sengaja diciptakan untuk membantai para iblis, tanpa memperdulikan hak dan kebahagiaan mereka sebagai anak-anak yang seharusnya masih rebahan menikmati dunia bermain FF. Dengan itu Won Jeong memberanikan diri untuk membawa mereka pergi mencari kehidupan yang bebas. Dan inilah kisah lengkap atas flashback beberapa waktu yang lalu. Won Jeong mengira membawa mereka kabur adalah keputusan yang tepat, namun di tengah perjalanan tubuhnya mulai memburuk setelah menerima gigitan dari Fen, sehingga memaksa mereka untuk kembali, dan tentu saja Fen dan Guntang langsung mendapatkan hukuman yang sangat keras atas upaya pelarian yang sempat mereka lakukan. Wong Jeong pun benar-benar merasa bersalah akan kejadian ini dan menekadkan diri berlatih dengan bersungguh-sungguh menjadi wanita perisai perlindung agar Guntang dan Fen tak lagi mendapatkan kehidupan yang keras. Tak terasa 15 tahun berlalu, di mana Fen dan Guntang telah tumbuh menjadi sosok yang sama-sama kuat namun mempunyai kepribadian yang berbeda, di mana Fen selalu membunuh iblis-iblis nafsu seperti apa yang ditugaskan, sedangkan Guntang membunuh manusia-manusia sekitar untuk membalas rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Hingga perhatian mereka pun terpecah dengan kembalinya Wong Jeong dari pelatihan yang sangat panjang. Dan Wong Jeong yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun bergegas pergi menemui kepala biksu untuk memberitahu bahwa dirinya telah menguasai perisai pelindung. Maka dari itu ia memohon kepada kepala biksu jika dirinya telah membuat perisai dan semua iblis telah tersegel ke dalam tanah. Ia berharap Fen dan Guntang dilepaskan kembali menjadi manusia yang mempunyai kebebasan. Kepala biksu pun menyetujui hal itu, namun dengan raut wajah yang seperti tengah merencanakan sesuatu. Dan setelah perbincangannya dengan biksu tua berlangsung, Wong Jeong pun bergegas pergi menemui Fen dan Guntang untuk memberitahu kabar baik yang tengah ia usahakan, dimana setelah bulan purnama dirinya akan membuat perisai pelindung dan nantinya mereka akan dibebaskan tanpa harus membunuh lagi. Hingga setelah Wong Jeong beranjak pergi, Guntang menyampaikan keraguannya terhadap Fen karena selama ini mereka hidup menjadi pemburu iblis, dan jika perisai pelindung sudah tercipta mereka akan menjadi pemburu tanpa berburu. Guntang sangat yakin bahwa mereka tak akan dilepaskan begitu saja dan mengajak Fen menyerang sebelum hal buruk benar-benar terjadi. Namun Fen terlihat begitu pasrah dengan semua ini karena dirinya hanya ingin merasakan bagaimana rasanya kembali menjadi manusia dan merasakan emosi sebagai manusia. Singkat cerita, waktu malam di mana Wong Jeong membuat perisai pun tiba. Pada saat itu juga terlihat beberapa biksu datang menemui Fen dan Guntang, mengajak mereka pergi ke sebuah tempat untuk menjalani sebuah ritual penyucian, ucapnya. Fen dan Guntang pun menuruti arahan yang diberikan, dan siapa sangka ternyata mereka malah dimasukkan ke sebuah peti untuk dibakar. Tentu saja Fen dan Guntang tak akan menyerah begitu saja, hingga pada akhirnya mereka mengeluarkan sisi iblis dan mulai bangkit untuk menghancurkan kota tersebut. Hal itu pun tak berlangsung lama, dengan kekuatan yang dimiliki mereka dapat keluar dengan sangat amat mudah.
hingga perhatian Won Jeong pun terpecah ketika melihat Fan datang mendekat dan menanyakan keterlibatannya dengan semua ini. Won Jeong pun merasa heran akan apa yang Fan katakan, sehingga pria itu mulai sadar bahwa dirinya hanya diperdaya biksu tua. Lain halnya dengan Fan, Guntang telah diselimuti amarah tanpa basa-basi langsung datang dan mendekat untuk menyerang Won Jeong. Namun tentu saja Fan tak membiarkan hal itu terjadi. Sempat terjadi pertarungan sengit di antara mereka yang pada akhirnya membuat Fan terlihat sangat kewalahan. Pada saat itu Won Jeong yang berhadapan langsung dengan Guntang pun terus berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun pria itu benar-benar tak peduli dan berniat untuk segera menghunuskan belatinya. Seketika Fan pun kembali bangkit untuk menghentikan Guntang, dan siapa sangka inilah yang terjadi. Di tengah masa kritisnya, Won Jeong pun berjanji kepada Fan bahwa dirinya akan kembali bereinkarnasi dan menyelamatkannya dari dunia fana ini. Hingga di detik-detik nafas terakhir, Won Jeong mengeluarkan seluruh kekuatan dan setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, terlihat seorang pria yang diutus oleh sebuah sekte untuk mencari keberadaan dan membangkitkan Guntang, di mana pria itu terus melakukan pencarian hingga akhirnya ia terperosok ke sebuah lembah dan menjadi korban keganasannya di sana. Dengan kejadian itu, Guntang pun bertemu dengan kelompok sesat berjubah putih, di mana mereka juga mempunyai kemampuan Supra 125, dapat menahan serangan dan bahkan mengendalikan belati pembasmi yang ia miliki, yang padahal kalau manusia biasa udah mati. Seketika salah satu dari mereka pun mengaku bahwa dirinya lah yang telah membebaskan Guntang untuk menyelesaikan apa yang seharusnya ia lakukan, dan bahkan ialah yang telah menghasut biksu tua menciptakan mesin pembunuh untuk menghabisi Won Jeong di masa lalu. Tentu Guntang merasa tak percaya mendengar hal itu. Namun seketika pemimpin sekte mengambil tindakan dengan memotong tangan Guntang untuk membuktikan perkataannya. Dan 이제 나를 위해 일할 중. seiring berjalannya waktu, kita kembali dibawa di kehidupan Miho dan dengan Fan yang terus menjaganya karena John masih merasa terpuruk setelah apa yang ia alami. Pada saat itu Miho pun mengajak Fan pergi ke rumah Sujin untuk menyampaikan rasa sedihnya atas kematian calon suami yang menjadi korban kebiadaban Guntang. Namun siapa sangka Sujin telah pergi dengan diselimuti kesedihan, hingga pada akhirnya Miho menegaskan bahwa dirinya akan terus berusaha membuat kekuatan Won Jeong bangkit dalam dirinya agar orang-orang yang ia sayangi tak lagi menjadi korban. Maka dari itu ia pun pergi menemui Baekju agar mau membimbingnya menemukan kekuatan ini. Baekju sempat ragu karena prosesnya akan terasa sangat menyakitkan. Bahkan ia juga memberi Miho sedikit ujian di mana dirinya akan merasakan sedikit rasa sakit yang pernah Won Jeong rasakan. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Miho tetap teguh dengan keputusannya untuk membangkitkan kekuatan Won Jeong. Paman Jang yang mengetahui hal itu pun merasa cemas karena ia tahu bahwa akan sangat berbahaya. Namun Miho tetap meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja hingga akhirnya ia meminta Johan untuk ikut pergi dan menjaganya. Setibanya di sana, Baekju menyambut kedatangan mereka dengan baik dan bahkan juga langsung meminta Miho mengganti pakaian untuk menyempurnakan latihan. Siapa sangka hal itu membuat Fan termenung karena seperti melihat Won Jeong kembali. Sebelum memulai pelatihan, Baekju pun meminta Fan untuk pergi menjauh karena energi yang akan dihasilkan sangat berbahaya terhadap Fan karena seperti yang kita tahu bahwa ia mempunyai darah iblis dalam dirinya. Dengan itu Baekju mulai membawa Miho pergi ke sebuah pohon, di mana tempat ini merupakan tempat yang pernah digunakan untuk Won Jeong berlatih. Baekju pun menjelaskan bahwa Miho harus menyeimbangkan elemen air, api, tanah, dan udara untuk membangkitkan kekuatan dalam dirinya. Setelah memberi arahan untuk Miho, Baekju mulai beranjak pergi membiarkannya berlatih mengumpulkan kekuatannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Yeomji yang pergi menginap di rumah temannya
pun telah kembali dan terlihat begitu kesal karena mengetahui neneknya terlalu lelah menjalani kehidupan ini. Baekju yang tak mau cucu tercintanya khawatir pun segera mengalihkan perhatian dengan mengajaknya menikmati sarapan bersama. Hingga tiba-tiba perhatian terpecah ketika mereka merasakan sebuah energi datang mendekat yang ternyata 왜? Sebelum semuanya berlanjut, kita diberi sedikit cuplikan awal mula Guntang dan Yeomji bertemu, dimana saat itu Guntang yang masih terlunta-lunta tak sengaja bertemu dengannya di sebuah jalan. Melihat penampilannya yang begitu lusuh dan memprihatinkan, Yeomji pun terus menemaninya sepanjang waktu, hingga pada suatu ketika tiba-tiba ayahnya datang menyeretnya pulang dan langsung menghajar gadis kecil tersebut. Di sana juga terlihat ibu Yeomji yang telah tewas akibat dari keganasan sang ayah, hingga ia pun memberanikan diri untuk membunuh ayahnya sendiri, dan sejak saat itulah mereka terus bersama. Kini Miho yang menyadari kehadiran Guntang pun mengeluarkan energi yang sangat dahsyat sehingga berhasil membuatnya pergi menjauh. Sedangkan Fan yang telah tiba di sana tak berhasil menemukan keberadaan Guntang karena seperti yang kita tahu bahwa pria itu telah pergi sebelumnya. Siapa sangka kejadian itu secara perlahan benar-benar membangkitkan kekuatan Miho sehingga ia berhasil melihat dengan jelas atas apa yang pernah Wonjeon dan Fan lewati di masa lalu. Seketika Fan pun terus berusaha menerobos perisai untuk memastikan keadaan Miho baik-baik saja dan di sisi lain, Guntang yang masih diselimuti rasa takut atas dahsyatnya energi Miho pun memutuskan untuk membuka segel energi negatif dan menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Bahkan ia juga membangkitkan iblis terjahat pembawa caping untuk mengacaukan dunia ini. Fan yang mengetahui Baekju melemah pun segera datang untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Dengan kedatangan Fan, Baekju pun mengatakan bahwa saat ini Guntang telah benar-benar berubah menjadi iblis karena dendamnya yang mendalam terhadap manusia, sehingga ia sangat mewanti-wanti Fan untuk tidak menyimpan rasa terhadap Miho ketika telah mencapai puncak perubahan dan menjalani hidup sebagai Wonjeon, karena semua itu hanya akan menghambatnya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke villa dan Fan yang masih teringat jelas pesan-pesan Baekju terus berusaha menjaga jarak terhadap Miho, yang siapa sangka hal itu membuatnya tersinggung dan hubungan mereka mulai renggang. Namun Fan yang tak mau kekacauan semakin meluas pun mengabaikan hal itu dan memutuskan untuk pergi sementara waktu, hingga tiba-tiba belati pembasminya mulai menandakan sinyal bahaya di sana. Siapa sangka energi negatif kini benar-benar telah menyebar dan Suryeon menjadi korban pertamanya, di mana ABG beranjak gede itu tanpa sadar pergi ke atas gedung sekolah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Yeomji yang merasakan hal itu pun segera datang dan terus berusaha menghentikan niat buruknya, namun semua itu terlambat. Tentu saja Yeomji benar-benar sedih melihat sahabat baiknya yang telah mati mengenaskan, hingga perhatiannya mulai terpecah dengan keberadaan Guntang yang mengatakan bahwa semua ini terjadi karena telah menjadi takdir yang harus dijalani. Dengan itu Guntang mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini, hingga Yeomji yang masih terpukul tak dapat berpikir panjang dan benar-benar pergi bersamanya. Di keesokan harinya, Miho yang datang ke sekolah bersama Johan pun benar-benar terkejut dengan ditemukannya Suryeon telah mati, yang tentu saja membuatnya sangat bersedih. Dengan kejadian itu, Miho pun menegaskan kepada Fan bahwa kematian Suryeon bersangkutan dengan iblis-iblis yang selalu mengincarnya. Bahkan ia benar-benar merasa latihan yang ia jalani tak berguna dan ingin pergi meninggalkan semua ini. Fan pun merasa pasrah dan menyerahkan semua keputusan terhadapnya, karena mau bagaimanapun dan apapun yang terjadi, dirinya akan tetap menjadi sosok pemburu iblis seperti ini. Dengan itu, Miho pun memutuskan untuk kembali pergi ke sekolah menguak kematian Suryeon. Sementara itu, ternyata energi negatif yang Guntang sebarkan terus meluas hingga kini terus merasuki siswa-siswi tadika mesra. Bahkan Miho yang telah tiba di sana juga terkena imbas dari energi ini, sehingga membuatnya mulai berhalusinasi membayangkan orang-orang terdekatnya telah mati.
Semakin depresi dengan kekacauan ini, Miho sempat putus asa dan hampir saja mengakhiri hidupnya. Untung saja Johan dan Paman Jang yang telah tiba segera menghentikan niat buruknya tersebut. Pada saat itu perhatian mereka juga mulai terpecah dengan terdengarnya suara keributan dari dalam kelas. Johan yang merasa penasaran pun bergegas melakukan pemeriksaan, dan ternyata tentu Johan merasa terkejut melihat banyaknya siswa-siswi yang kesurupan, sehingga ia harus berjuang keras untuk menyadarkan mereka. 형님, 눈을 뻗으니까 갑자기 Hingga di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, Fan pun datang menemui Johan dan memintanya untuk membuat air suci dan menyemprotkannya terhadap mereka. Sementara itu dirinya akan membuat perisai penghalang agar siswa-siswi yang kesurupan tidak pergi menjauh. Dan